Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video ini saya mau share kita studi kasus toko baru. Enggak, tokonya udah lama, tapi baru jualan 2 minggu, omset udah 20 juta, kurang lebih 20 juta. Oke, kita lihat apa itu tokonya. Ini lihat dashboardnya. Oke, dan jualannya adalah jeng jeng jeng. Nah, ini lihat nih. Ini 1 bulan yang lalu iklannya ya, 1 bulan terakhir omsetnya sekitar 20 juta ya, 19 juta kurang dikit. Kalau dikurangin retur sama yang gagal beli apa gagal bayar ya mungkin 17 juta lah. 17 juta dalam 2 minggu. Karena ini baru jalan tuh tanggal 16 tuh lebih tepatnya tanggal 16 Juni dan sekarang nih tanggal 28 Juni. Kurang dari 2 minggu. 16 ya kurang dari 2 minggu karena kalau 16 tambah 14 tanggal 30 Juni berarti ini 2 minggu kurang 2 hari omset saya 20 juta. Sedangkan di luar sana banyak seller-seller yang struggling dapetin omset. Omset ya kita bukan bicara profit dulu ya, nanti saya akan bahas. Omset segini dalam sebulan nggak dapet-dapet. Banyak seller yang ya seller kecil dan tanda kutip yang susah. Tapi saya ini 20 juta dalam 2 minggu. Wah, berarti saya jago. Kalau jago iklan nggak juga. Kalau saya dibilang saya jago iklan nggak. Tapi saya boleh bilang saya apa ya nggak jago juga sih, tapi berani sih, lebih berani. Jadi ini jualannya adalah jersey Piala Dunia. Jersey Piala Dunia. Awalnya sih nggak mau main Piala Dunia, tapi terinspirasi sama teman-teman di Sindikat Dropship. Ah, kenapa enggak? Ya udah kita gas dan ngegasnya bareng-bareng. Saya berani karena bareng-bareng. Kalau sendirian gitu saya nggak akan berani. Saya berani karena berjamaah. Ya berjamaah gitu loh, pahalanya 27 kali lipat. Jadi di Sindikat Dropship. Nah, kalau mau join cek aja di ganirozaki.com. Nah, ini jualannya jersey Piala Dunia, iklannya biasa aja, nggak ada apa-apa dan ini mayoritas pakai auto sih. Ada yang jersey, ada yang ROAS 20. Dan sepengalaman saya sebelum main tren ini, biasanya auto aja nggak boncos. Biasanya auto aja nggak boncos. Tapi baru ini auto boncos. Lihat nih udah 78.000 keluar dan ternyata nggak ada ROAS sama sekali, nggak ada penjualan sama sekali. Curiga saya biang keroknya adalah si ini nih, si voucher spesial toko. Curiga saya masih studi kasus soal ini. Curiga saya ngebuat sekarang main tren, main auto dan boncos adalah gara-gara si voucher spesial toko. Termasuk ini juga menurut saya biang kerok yang membuat teman-teman setnya misalkan 10 dapatnya ROAS-nya 2. Kalau dulu mungkin 10 dapatnya 5 atau 6 oke lah. 20 dapatnya 13, 14 oke lah. Tapi sekarang 20 dapatnya 7, 6. Curiga saya gara-gara si ini. Saya lagi eksperimen ada beberapa toko yang saya matikan voucher spesial tokonya. Nanti insya Allah saya laporkan di YouTube ini dan jangan lupa subscribe. Oke, ini jualannya Piala Dunia, omsetnya segini buat saya prestasi karena apa? Karena saya ada produk yang upload 1 hari, sebenarnya 2 hari ya, tapi di tanggal tersebut di tengah malam saya upload dan kebesokannya itu pecah telur, rekor saya pecah telur upload 1 hari dan upload dalam 1 hari dan pecah telur. Sebelumnya rekor saya 3 hari kalau nggak salah. Tahun lalu tren Halloween saya upload produk tengkorak-tengkorak gitu dan 3 hari, ya 3 atau 4 hari ya. Kurang dari ya seminggu lah, nggak pas seminggu pecah telur. Dan ini sehari pecah telur. Rekor. Nih saya kasih lihat, nah ini produknya. Kalau kita lihat iklan baru kan kita kelihatan tuh tanggal uploadnya nih. Ini tanggal uploadnya produk yang ini 14.06. 14.06 kita lihat produknya mana ya. Dia ada di iklan grouping kalau nggak salah. Nih, nah ini dia ada di iklan grouping. Nih, tanggal eh, nih, tanggal 16 udah ada penjualan. Penjualan dari voucher, penjualan dari iklan. Nih, tanggal 16 sudah ada 995.000. Sejuta dalam sehari baru upload 1 hari. Ini rekor buat saya. Ini tanggal 14 sih memang, tapi saya uploadnya 14 malam, ini mepet jam 12 malam, terus saya iklanin ke besokan harinya, terus besokan harinya jadi 1 hari kemudian 16.06 pecah telur. Dan bukan satu, tapi sejuta. Sejuta itu berarti berapa pieces ya? 5 pieces. Ini rekor buat saya. Pokoknya ini fake order. Oh, saya tidak melakukan fake order. Saya tidak melakukan fake order dan ini fakta. Belum ada ulasan. Tokonya juga tidak Star Plus. Jadi ini belum mematahkan teori saya atau fakta mungkin sekarang karena udah lama nggak udah sekian lama saya mengeluarkan teori ini dan belum patah-patah bahwa jualan produk tren itu mudah. Jadi memang betul. Saya itu tadi fakta jualannya gampang karena produknya trending.
Jualannya gampang, tapi butuh keberanian. Iklannya gampang, uploadnya gampang pakai AI, optimasinya gampang, tapi butuh keberanian mendobrak zona nyaman. Bisa nggak menyediakan barangnya? Terus kalau dropship punya nggak suppliernya? Aduh, itu di hari saya memutuskan, oke kita jualan Piala Dunia, terus saya koordinasi sana sini, saya butuh 2 hari, saya butuh 2 hari sampai upload. Saya tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini, produksi sana, produksi sini, produksi sana. Wah, diskusi sana, saya butuh 2 hari sehingga memutuskan upload. Kebesokan harinya langsung ternyata pecah telur. Jadi jualan produk tren itu mudah, percaya sama saya. Mudah itu. Mau bukti apa lagi? Mau bukti apa lagi tadi? Karena iklannya biasa aja, nggak ada yang spesial, nggak pakai branding, nggak pakai fake order, ulasan juga nggak ada di awal, tokonya tidak star juga, jadi butuh keberanian untuk mendobrak zona nyaman. Dan kalau untuk mendobrak zona nyaman ini, kalau sendiri memang berat, sendiri saya juga nggak akan berani, tapi kalau berjamaah berani, kalau bareng-bareng berani. Makanya join aja Sindikat Dropship kalau mau main yang kayak ginian. Tapi profit atau enggak? Nah, kasus yang ini spesial karena saya memberanikan diri untuk nyetok. Jadi masalah profit atau enggak, saya lagi ketar-ketir, karena saya nyetok alias produksi. Yang namanya nyetok, nggak mungkin nggak ada dead stock, nggak mungkin. Mau sebagus apa hitungan teman-teman, pasti ada satu atau dua barang yang tidak terjual, susah ngejualnya, pasti ada. Nah, oke, si di atas kertas mungkin profit, karena karena ya profit itu kan, apa ya, jadi teman-teman banyak yang salah kaprah ada cash positif sama profit. Jadi profit belum tentu cash positif, belum tentu karena oke ada penjualan terus dikurangi HPP dan bottom line-nya atau bawahnya memang profit. Tapi belum tentu cash positif gara-gara si nyetok tadi. Panjang lebar lah kalau saya sampaikan. Intinya gara-gara nyetok saya khawatir tidak profit atau lebih tepatnya saya khawatir tidak cash positif. Karena kalau nanti stoknya setelah beres Piala Dunia, saya ragu bisa menjualnya. Saya ragu karena jualnya pasti akan susah. Itu. Tapi kalau hanya lihat iklannya aja, saya ini jual sekitar 2,5 kali HPP. Bukan yang ini. Sekitar 2,5 kali HPP ya teman-teman, hitung aja sendiri ya, lihat ya. Kalau hitung, kepanjangan kalau hitung bareng. Ya teman-teman hitung aja sendiri. Saya terjual, ini iklannya gede banget memang, 3,7 juta dalam 14 minggu. Ini gaji karyawan saya aja, ini butuh sebulan untuk mendapatkan ini dalam 2 minggu dan belum belum tentu profit juga. Jadi 3,7 juta terjualnya 97 produk, HPP-nya sekitar 80-an lah. Terus saya jual di 199, terus yang batal mungkin ada kayaknya 3 atau 4 deh toko ini, atau 5 deh. Nah, teman-teman hitung aja. Dan memang profit, saya sudah ngitung sebetulnya. Ini profit sekitar 1 juta lebih lah, 1 juta lebih profit setelah dikurangi admin fee, setelah dikurangi iklan. Tapi belum kontrakan, belum resiko-resiko lain. 1 juta lebih, nyaris 2 juta kalau nggak salah. Jadi profit. Tapi kalau lihat ininya saja, lihat dashboard ininya saja. Tapi kan karena saya nyetok, jadinya saya khawatir cash saya malah nggak positif gara-gara ada dead stock tadi. Hah, itu aja teman-teman studi kasus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan sekali kalau mau join bareng-bareng. Dan ini video ini dibuat lagi mau kita OTW ke Lebaran Agustusan. Nah daripada sendirian, yang mending bareng-bareng join Sindikat Dropship. Karena kalau sendirian saya juga nggak berani. Kalau bareng-bareng saya berani. Karena berjamaah itu nikmat. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.